La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sejarah awal munculnya firqah dan aliran dalam agama Islam. Dahulu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak sekali firqah-firqah Islam yang bermunculan. Yang dimaksud firqah secara bahasa adalah kelompok atau golongan. Sejak saat itu, lahirlah banyak akidah-akidah baru di tengah umat Islam. Perbedaan akidah dan aliran ini banyak menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan umat. Tidak sedikit suatu golongan yang mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya yang tidak sepaham dengan mereka. Lahirnya kaum takfiri ini bahkan ada yang sampai main serang dan bunuh-membunuh sesama muslim sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dahulu sudah pernah menjelaskan tentang perpecahan umatnya di akhir zaman. Beliau menjelaskan bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Lalu umat Nasrani akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Sedangkan umat Muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari seluruh golongan itu, hanya ada satu yang akan selamat. Selain itu, celaka semuanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang akan selamat adalah golongan yang mengikuti as-sunnah wal jamaah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam mulai nampak. Yang pertama kali nampak ialah mengenai tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan dan siapa yang berhak menggantikan beliau. Dari sini kemudian menyebabkan timbulnya firqah di kalangan umat Islam. Sahabat Ansor memandang bahwa jabatan khalifah harus dari kalangan mereka, karena mereka telah menolong dan melindungi dakwah Nabi sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat. Kemudian di lain pihak berpendapat bahwa khalifah harus berada di kalangan Bani Hashim. Perselisihan akhirnya dapat diatasi dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kembali timbul berbagai perpecahan di antara umat Islam yang secara lebih serius. Di tengah-tengah itu, muncullah seorang Yahudi kelahiran Yaman yang bernama Abdullah bin Saba, yang mengaku telah masuk ke dalam agama Islam dan kemudian gencar mempropaganda semangat anti Khilafah Utsman bin Affan. Sejak itulah muncul aliran Syiah dan selanjutnya disusul aliran lainnya. Sebagai reaksi terhadap aliran Syiah tersebut, dari akar permasalahan ini, kemudian timbul usaha-usaha untuk membantu ajaran dengan rumusan hujah dan lahirlah firqah atau suatu madhab baik di bidang fikih maupun akidah akhlak ataupun tasawuf. Timbulnya firqah-firqah teologi Islam tidak terlepas dari fitnah yang beredar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, peran sebagai kepala negara digantikan oleh para sahabatnya yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, mulai timbul adanya perpecahan di antara umat Islam yang disebabkan oleh banyak fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat, akibat dari fitnah-fitnah tersebut menyebabkan perpecahan di antara umat Islam dari masalah politik sampai masalah teologis. Awal mula perpecahan timbul sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Para orang-orang yang tak sejalan menganggap Khalifah Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh untuk menjadi gubernur. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Khalifah Utsman ini mengakibatkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi setelah melihat tindakan Utsman mulai meninggalkan khalifah yang ketika itu. Akhirnya timbullah pemberontakan, seperti adanya 500 pemberontak yang berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah ini membawa pada pembunuhan Khalifah Utsman oleh pemuka-pemuka pemberontak di Mesir. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat menggantikannya menjadi khalifah keempat. Namun, segera ia mendapatkan tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah. Perpecahan dan badai fitnah mulai tumbuh membesar di era kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Persoalan-persoalan politik
akhirnya menimbulkan persoalan akidah atau teologi, hingga akhirnya timbul persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Bahkan dampak dari perpecahan ini membuat khalifah wafat dibunuh oleh Ibnu Mulzam, yaitu seorang Khawarij. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan suatu firqah mengkufurkan firqah lainnya. Faktor munculnya firqah lainnya yaitu cenderung berpendapat menurut pikiran sendiri, tajamnya perselisihan dalam bidang fikih, perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah SWT, hilangnya kekuasaan politik Islam dan runtuhnya kekhalifahan, berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi Muhammad tanpa dasar yang kuat, perbedaan ijtihad di kalangan sahabat, fanatisme kesukuan bangsa Arab, perebutan jabatan khalifah, dan lain-lain. Berikut beberapa macam aliran atau firqah dalam Islam. Firqah yang pertama adalah Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mengikuti faham ini adalah kaum atau golongan yang mengamalkan ajaran agama Islam murni sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Firqah inilah yang telah dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia pada umumnya, termasuk di Indonesia. Firqah yang kedua adalah Syiah. Syiah yaitu faham kaum yang beriktikad bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Sementara sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap khalifah yang tidak sah karena telah mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Saat ini Syiah adalah firqah Islam terbesar kedua di dunia setelah Sunni. Bahkan di Indonesia juga ada penganut aliran ini. Firqah yang ketiga adalah Khawarij. Khawarij yaitu golongan yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim atau perdamaian pasca perang Siffin. Mereka mempunyai semboyan La hukma illa lillah, yang berarti tidak ada hukum kecuali dari Allah SWT. Para pemimpin Khawarij antara lain adalah Urwa bin Khudair, Najdah bin Uwaimir, Mustaurid bin Sa'ad, dan sebagainya. Firqah yang keempat adalah Murji'ah. Murji'ah yaitu golongan kaum yang menaguhkan orang yang bersalah sampai di hadapan Tuhan. Pemimpin Murji'ah adalah Hasan bin Bilal al-Muzan. Dikatakan Murji'ah karena berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidak berpengaruh terhadap iman seorang. Sebab mereka percaya masih ada harapan atau irja dan ampunan atau maghfirah dari Allah SWT. Firqah yang kelima adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah disebut dengan kaum yang menyisihkan diri karena mereka merupakan kaum rasionalis yang hanya menggunakan akal saja. Selanjutnya, firqah yang keenam yaitu Qadariyah. Qadariyah yaitu paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia dilakukan sendiri oleh manusia. Tuhan tidak ikut mencampuri perbuatan manusia. Firqah yang ketujuh adalah Jabariyah. Nama Jabariyah diambil dari kata Jabaro yang artinya memaksa. Paham ini dinamakan Jabariyah karena berpendapat tidak ada ikhtiar bagi manusia, fatalisme. Selanjutnya, firqah yang kedelapan adalah Najariyah. Pendiri Najariyah adalah Abu Abdullah Husain bin Muhammad an-Najjar. Sehingga golongan ini dinamakan Najariyah karena diambil dari nama pendirinya. Firqah yang kesembilan adalah Musyabbihah. Musyabbihah ini disebut sebagai kaum yang menyerupakan karena menyerupakan Tuhan dengan manusia. Kemudian firqah yang ke-10 adalah firqah Wahabi. Pendiri paham Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab itulah pahamnya disebut dengan Wahabi. Firqah ke-11 adalah Bahaiyah. Aliran ini didirikan oleh seorang Syiah Imamiyah di Iran bernama Mirza Ali Muhammad. Ia menyebut dirinya sebagai Al-Bab atau pintu. Pintu yang dimaksud adalah pintu yang menghubungkan dengan iman yang lenyap yang akan keluar di akhir zaman. Bahaiyah merupakan sempalan Syiah yang kemudian membuat keyakinan sendiri dan keluar dari prinsip Islam. Kemudian, firqah ke-12 adalah Ahmadiyah. Pendiri Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ia mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku diangkat menjadi nabi.